Perkenalkan, saya Roaisa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP TC Dharma Wanita Pertama. Di sini saya ditemani rekan sejawat saya, Ibu Tri Dwi Astuti SPD, rekan sejawat saya di guru SLB Dharma Wanita Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh saya meminta waktunya Putri untuk mengobrol? Boleh, silakan. Terima kasih. Di sini nanti saya akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Putri, atau sebelum nanti saya melakukan proses supervisi di kelasnya Putri. Itu ya Putri. Ya. Adapun tujuan dari percakapan ini adalah mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Putri lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Jadi kita mulai percakapan kita ini ya Bu ya. Apa tujuan yang dibuat oleh Putri untuk pelaksanaan observasi di kelas mereka? Adapun tujuan pembelajaran yang tertuang di FPD saya adalah sebagai berikut. 1. Murid itu mampu mengenal teks petunjuk sederhana menggunakan alat. Terus untuk nomor 2, murid mampu menyebutkan petunjuk menggunakan alat. Dan yang terakhir nomor 3, murid mampu mendemonstrasikan petunjuk menggunakan alat. Itu bisa. Jadi nanti pelajaran bahasa Indonesia ya? Betul, pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti yang dengan tema teks Petunjuk dalam menggunakan. Baik Bu. Nah untuk area pengembangan yang tidak dicapai itu seperti apa? Bisa disampaikan? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan itu meliputi 3, yaitu pertama sikap, 2 pengetahuan, dan 3 keterampilan. Adapun sikap itu akan meliputi kemandirian siswa 1, tanggung jawab siswa, terus keduanya kerjasama siswa tersebut. Dan yang kedua, untuk pengetahuannya, siswa diharapkan tahu apa itu teks petunjuk, visi misi dari teks petunjuk itu apa, bagaimana ciri-cirinya dan jenisnya apa saja. Terus siswa itu mampu apa enggak menggunakan teks petunjuk dengan alat yang sangat sederhana. Terus yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan dalam menyampaikan sesuatu atau mendemonstrasikan tentang teks petunjuk dengan menggunakan suatu alat. Seperti itu. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai mengikuti sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Untuk strategi yang dipersiapkan itu seperti apa? Bisa disampaikan? Strategi yang sudah saya siapkan itu biasanya saya menggunakan metode ceramah, pemberian tugas secara individu maupun kelompok. Terus medianya saya menggunakan benda-benda atau alat-alat konkret yang ada di sekitar lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas ini seperti alat-alat. Ini memanfaatkan alat yang ada di sekolah ya untuk kegiatan pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan
rencana untuk kegiatan hari ini, kebetulan besok hari Kamis dan di sini besok ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akan mengangkat materi tentang teks petunjuk menggunakan alat. Jadi besok saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi kelas. Saya akan melihat pembelajaran di kelas Ibu. Diizinkan kan Bu? Diizinkan sekali. Jadi nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita nanti akan melakukan percakapan pasca observasi. Itu adalah tahap yang terakhir dari kegiatan ini. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita ini, kira-kira apa yang didapatkan dari hasil percakapan kita ini? Hasil yang saya dapatkan, saya akan lebih siap, saya akan lebih menguasai materi yang nanti akan saya berikan kepada anak-anak tentang teks petunjuk penggunaan alat ini. Jadi akan lebih berurutan, berstruktur dalam pemberian materi pembelajaran. Siap, saya dulu ya. Oke. Terima kasih atas waktunya, Putri. Kita ketemu lagi besok di kelas. Sama-sama. Demikian percakapan praobservasi bersama rekan sejawat saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sekarang kita akan mulai belajar ya. Ya. Sebelum belajar, Putri pengen tahu bagaimana perasaanmu hari ini, semangatmu untuk belajar hari ini. Coba si Remi, coba maju ke depan. Gimana perasaanmu hari ini? Tunjukkan sama Putri. Gembira, Bu. Gembira, semangat ya hari ini belajarnya ya. Ya. Semangat ya. Ya. Coba si Adit, gimana ini Adit perasaannya hari ini? Mana? Gembira juga, bagus. Didi mana? Gimana perasaannya hari ini? Coba ditunjukkan. Gembira juga, pinter. Rehan, sekarang tunjukkan perasaanmu hari ini bagaimana? Gembira juga, alhamdulillah. Pada pagi hari ini semua perasaannya gembira, sehat semuanya. Sudah makan? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa dulu supaya ilmu yang diberi hari ini, ilmu yang didapat hari ini barokah. Ya, sekarang berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita hari ini mau belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya kan? Kamu sering lihat di jalan, kamu pernah beli jus apa enggak? Pernah, Bu. Pernah beli jus ya? Jus apa saja? Ayo. Mangga. Jus mangga, terus jus sirsa, terus jus apa? Ya, jus mangga, jus sirsa, banyak ya sekali jus yang ada di pinggir jalan itu. Nah, jus itu kita bisa menghasilkan jus buah itu kita menggunakan alat yang namanya blender. Ini siapa yang pernah menggunakan alat ini? Saya, Bu. Pernah? Pernah. Ya, nanti diajari sama Putri bagaimana penggunaan alat ini ya. Sekarang buka bukunya. Putri akan mengajari kamu materi bahasa Indonesia tentang teks petunjuk sederhana menggunakan suatu alat. Nah, sekarang dilihat Putri.
di sini Putri punya video contoh teks petunjuk menggunakan suatu alat atau benda. Di sini Putri akan menampilkan video, kamu yang menyimaknya. Dilihat semuanya, nanti Putri akan bertanya. Tadi Putri sudah menampilkan gambar atau video cara menggunakan kompor gas. Nah, di situ langkah-langkahnya yang pertama adalah membuka tempat tabung gasnya, tabung gasnya yang kecil itu loh ya. Tuh, di situ dipasang alatnya, dipastikan aman, harus kencang, harus pas, tidak boleh apa itu ugi nggak boleh ya. Habis itu ditutup, habis itu dipasang tabung gasnya itu di on-kan powernya supaya gasnya itu menyalur ke kompor. Habis itu di ceklek, ceklekan dinyalakan, diatur tombolnya untuk besar kecilnya, untuk keluar apinya sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, kalau sudah selesai dimatikan, pastikan apinya mati, tidak boleh menyala. Habis itu tempat gas tadi, tabung gas tadi yang kecil dibuka, dicabut, diambil tabung gasnya, habis itu ditutup lagi. Itu yang ada di videonya Putri. Nanti Putri nulis di sini, kamu nulis di buku tulis ya. Nah, sekarang Putri akan menjelaskan tentang teks petunjuk. Apakah itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berupa arahan atau petunjuk dan juga panduan untuk melakukan dan membuat sesuatu. Itu namanya teks petunjuk. Bagaimana ciri-ciri teks petunjuk? Nah, di sini ciri-ciri teks petunjuk itu ada 4. 1. Tersusun. 2. Harus jelas. 3. Tugas. Dan keempat, mudah dipahami. Nah, ini tadi itu sudah menjelaskan apa itu tentang teks petunjuk, apa itu ciri-cirinya, bagaimana ciri-cirinya, itu sudah menjelaskan. Sekarang Putri akan menjelaskan jenis-jenis teks petunjuk. Jadi teks petunjuk itu ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Pertama, petunjuk menggunakan alat, contohnya menggunakan blender, itu termasuk teks petunjuk. Yang kedua, petunjuk arahan dan denah. Contohnya, kalian kan lihat apa? Biasanya kalau ibu bapaknya dapat undangan manten, di situ ada arahan denahnya. Di mana rumahnya? Di situ ada denahnya. Ke utara, ke selatan. Nah, itu mengikuti petunjuk arah denahnya. Itu namanya teks petunjuk arah dan denah. Yang ketiga, petunjuk menggunakan sesuatu. Yang keempat, petunjuk melakukan sesuatu. Dan yang kelima adalah petunjuk menggunakan obat. Kamu kalau sakit pergi ke dokter, dikasih obat sama Pak dokter. Kalau beli obat di mana? Di apotik. Nah, di situ ada petunjuknya. Ini obat pusing, diminum berapa kali? 3 kali sehari. Ini obat panas, diminum berapa kali? 2 hari sekali. Nah, itu merupakan teks petunjuk. Sampai di sini dulu ya.
menjelaskan. Siapa yang belum tahu, siapa yang belum jelas, nanti bisa bertanya. Sekarang Putri punya alat ini yang namanya tadi apa ini? Blender. Bagaimana cara penggunaan blender ini? Nah, ini sebelum kita menggunakan blender ini, blender harus dibersihkan supaya kuman-kumannya tidak bisa menempel, tidak bisa masuk nanti di jus waktu dipakai untuk jus. Nah, terus habis itu dipasang di ini, terus kencang, habis itu disiapkan bahan-bahan yang mau dijus. Contohnya, Adit mau jus apa? Mangga. Itu mangganya dikupas dulu, dibersihkan. Terus semangka. Ya, disiapkan bahan-bahannya. Habis itu ini dicolokkan ke listrik. Habis itu bahan-bahannya dimasukkan semuanya. Bisa ditambah air, bisa ditambah gula. Habis itu ditutup. Nah, sudah ditutup, harus rapet. Sudah siap, baru di-on-kan, ceklek gitu. Ini bisa muter, nanti bisa praktek ya, kita bikin jus ya. Ya, habis itu sudah dirasa sudah bercampur semua, sudah hancur semua, dimatikan, diceklek mati. Ini dibuka perlahan-lahan, jusnya baru dituangkan ke gelas. Nah, sudah itu, ini jangan lupa kalau sudah selesai dicuci lagi. Sudah bersih, dicuci, terus ini colokannya dicopot, dijabut, ya tak? Biar tidak bahaya nanti. Nah, setelah itu tinggal kita minum jusnya, hasil kita. Nanti praktek satu-satu. Siap? Siap. Oke. Nah, sekarang Putri akan memberikan tugas pada kalian. Dibikin 2 kelompok ya. Nanti boleh menggunakan benda konkret maupun benda poster. Silahkan kalian boleh pilih nanti. Adit mau pakai apa nanti? Oke. Sekarang si Reni mau pakai apa? Oh, bukan nyata ya, nggak apa-apa. Nanti silahkan bikin kelompok sendiri ya. Nanti silahkan sekarang dikerjakan. Mulai. Sudah selesai apa belum tugas yang diberikan Putri? Sudah. Kalau sudah, maju satu-satu, dipresentasikan di depan kelas biar teman-temanmu tahu. Ini yang maju nih. Teman-teman saya akan mempraktekkan cara menggunakan Mexico. 1. Tatalah jumlah gas yang akan digunakan dengan tepat. 2. Masukkan gas ke dalam Mexico. Tambahkan air seperlunya di atas Mexico. Setelah itu, pindahkan gas yang akan dicuci ke impor. 3. Masukkan gas yang akan telah dicuci ke dalam panci. Gunakan air sesuai dengan aturan yang tertera di bagian dalam panci. 4. Masukkan kabel power, colokan, stapler, dan slot kontak. Lalu tekan tombol memasak. Stop. Terima. Setelah matang, bukalah tutupnya. Lalu aduklah nasi dan nasi siap dipotong. Bagus banget tadi teman-teman. Bagus, pinter. Ini tadi Adit mempraktekkan teks petunjuk bagaimana cara menggunakan magic untuk menanak apa? Menanak nasi. Ini langkah-langkahnya sudah ditulis semuanya sama Adit. Ini nomor 1 sampai nomor 5 semuanya sudah ditulis. Sudah jelas semuanya? Jelas. Jelas. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Nah,
sekarang yang kedua, mempraktekkan penggunaan cara teks petunjuk sederhana menggunakan alat yaitu apa ini? Setrika. Monggo sekarang ini. Nah, keras soalnya biar temannya dengar. Langkah pertama, siapkan setrika dan pakaian ataupun papan yang penggunaannya datar. Lalu colokkan setrikanya ke stop kontak. Habis itu duduk dinyalakan sesuai kebutuhan panas, sedang atau paling panas. Habis itu ditunggu sampai setrikanya agak hangat. Habis itu baru digosokkan di baju secara perlahan dan merata. Habis semuanya merata, perlahan balikkan bajunya dan digosok secara perlahan lagi hingga semuanya tidak gosok atau kering. Habis digunakan, jangan ditaruh di atas baju takutnya nanti bajunya gosok. Habis itu dimatikan dan dicopot dari Ya, kita kasih tepuk tangan. Tadi semuanya sudah selesai kan? Putri kasih tugas kamu. Terima kasih kepada semuanya. Semuanya sudah maju presentasi satu persatu. Sekarang capek apa enggak? capek, Bu. Istirahat apa enggak? Istirahat. Nah, ini istirahatnya di tempat aja ya. Iya, Bu. Putri akan memberikan suatu apa ya? Permainan untuk merelaksasi supaya nggak capek tubuhnya, ya. Dengarkan. Kalau Putri menyebutkan, Putri bilang tepuk pagi, itu 1 kali. Putri bilang tepuk siang, berapa kali? 2 kali. Kalau tepuk sore, berapa kali? 3 kali. 3 kali. Tepuk malam, berapa kali? 2 kali. Coba ya, percobaan ya. Coba tepuk pagi. Yang samaan, yang bareng-bareng, yang sama-sama ya. Fokus ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Tambahan 1, kebanyakan Rehan. Dengarkan instruksinya Putri ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kebanyakan si Reni. Semangat lagi ya. Ya. Tadi sudah SBK Putri. Semangat. Sekarang tadi Putri ngasih tugas per kelompok sama temenmu pasangan. Sekarang tugas yang kedua, Putri akan mengasih tugas sendiri-sendiri, individu, dikerjakan sendiri loh ya. Ya, Nggak Bu. boleh ngontek ya. Ya, Bu. Ya sebentar. Nah, situ kamu baca pelan-pelan saja, nggak usah keburu-buru dikerjakan ya, ditulis di situ saja. Nah, sekarang mulai kerjakan. Selesai semuanya? Sudah. Nah, ini kalau sudah dikumpulkan di sini, dikumpulkan. Nah, ini adalah tugas individu. Nah, sekarang Putri akan bertanya sama kalian. Pagi ini kalian belajar tentang apa? Ayo. Teks petunjuk. Teks petunjuk menggunakan alat yang sederhana. Itu namanya teks petunjuk. Tahukah kalian ciri-ciri teks petunjuk itu? Tahu. Tahu. Nomor 1 apa? Garis susun. Garis susun. Betul. Nomor 2. Mudah dipahami. Mudah dipahami. Nomor 3. Jelas. Jelas. Nomor 4.
teks petunjuk, kita tahu ciri-cirinya. Sekarang jenis-jenisnya teks petunjuk itu ada berapa? Ada 5. Sebutkan, ayo. Petunjuk menggunakan alat. Petunjuk arahan atau gerak. Petunjuk membuat sesuatu. Petunjuk menggunakan sesuatu. Petunjuk menggunakan obat. Ya, itu hari ini kita belajar tentang teks petunjuk. Jadi, yang dinamakan teks petunjuk itu adalah teks yang berupa arahan atau petunjuk dan panduan untuk melakukan atau menggunakan membuat sesuatu, melakukan dengan alat sesuatu. Itu namanya teks petunjuk. Teks petunjuk itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri teks petunjuk itu satu, harus tersusun, harus berurutan. Kedua, mudah dipahami. Tahu kamu, oh nomor 1 ini, nomor 2 ini, dan seterusnya. Mudah kamu paham, kamu mengerti petunjuk itu. Nomor 3 harus jelas. Jelas penggunaannya, ini gunanya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terus nomor 4 harus lugas. Setelah kita tahu arti definisi apa itu teks petunjuk, kita juga tahu ciri-ciri teks petunjuk, kita juga harus tahu jenis-jenis teks petunjuk itu. Teks petunjuk itu 1, petunjuk menggunakan alat. Contohnya alatnya tadi apa? Serikat. Blender, itu cara menggunakan petunjuknya. Mesin cuci pinter, Magicom pinter, itu menggunakan alat. Petunjuk menggunakan arahan atau denah. Itu nanti apa tadi Putri? Tadi yang pertama tadi. Jadi, kalau ibu bapak kamu dapat undangan, di situ ada arahan denahnya. Ini rumahnya ke sini, ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat. Itu teks menggunakan petunjuk arahan atau denah. Terus membuat sesuatu. Terus keempat, cara menggunakan sesuatu. Dan yang terakhir, petunjuk menggunakan obat. Resep dokter, obatnya obat panas, berapa kali diminum, itu. Nah, itu cara penggunaan obat. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia penggunaan teks petunjuk. Saya kira itu akhiri cukup sekian. Lain kali nanti di jam kedua kita akan mata pelajaran lain ya. Akhir kala kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kalian boleh istirahat. Berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Roisa, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP PJ Dharma Kota Madiun. Kali ini saya ditemani oleh Bapak pengajar praktek, Bapak Jari Mirtawati. Selamat datang Pak. Dan Ibu Tri Dwi Astuti SPP selaku rekan sejawat saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi seperti yang sudah kita sepakati kemarin, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah pra-observasi dan setelah melakukan observasi kelas kemarin di kelas. Nah, bagaimana kabar Putri hari ini? Alhamdulillah sehat.
kasih Putri atas kehadirannya, sudah bersedia hadir di sini untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, tujuan dari percakapan pasca observasi ini adalah untuk membantu melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin, serta rencana aksi pengembangan diri yang akan dilakukan terkait pembelajaran yang berpihak pada terkait. Nah, bagaimana perasaan Putri setelah melaksanakan pembelajaran mengajar kemarin? Bisa disampaikan? Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin, yang selama ini pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu terasa kurang ya, yang dulu-dulu itu kurang. Sekarang saya lebih tahu, lebih paham bagaimana pembelajaran itu yang berurutan gimana dengan menghasilkan yang suasana kelas yang lebih hidup, lebih senang dan menggembirakan. Siswa tidak menjadi monoton dan tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Peningkatan ya dalam pembelajaran seperti biasanya, tidak monoton, gitu ya. Kira-kira tujuan yang sudah disampaikan dalam RPP yang sudah dibuat kemarin, apakah sudah dapat tercapai sesuai dengan pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan? Insya Allah tujuan yang pembelajaran yang saya sampaikan kemarin pada anak-anak itu sudah sesuai dengan RPP yang saya tulis, di mana siswa atau murid itu mampu mengenal teks petunjuk yang sederhana menggunakan alat pertama. Yang kedua, mampu menyebutkan petunjuk menggunakan alat. Yang ketiga, murid mampu mendemonstrasikan teks petunjuk menggunakan sebuah alat. Seperti itu. Jadi tujuan yang sudah dituangkan di RPP dan pelaksanaannya sudah sesuai ya, benar dan mendemonstrasikannya juga. Baik, untuk metode dan juga area pengembangannya yang sudah diinginkan itu sudah tercapai apa? Untuk area pengembangannya. Untuk area pengembangannya itu sudah tercapai. Itu meliputi sikap, di mana anak itu bisa mandiri, bisa terampil, bisa tanggung jawab, serta bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-temannya. Terus untuk pengetahuannya, anak lebih tahu dan paham bagaimana cara menggunakan alat itu, serta keterampilan anak menjadi lebih pandai dan lebih baik sebelum adanya teks petunjuk tersebut. Jadi di sini ada sikap, pengetahuan dan keterampilan ya sudah tercapai untuk observasi yang dilaksanakan. Untuk metode dan mungkin media yang digunakan sudah sesuai dengan yang di RPP yang dibuat ya. Bisa disampaikan untuk metodenya dan pengembangan media atau apa yang digunakan. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah, terus diskusi, serta pemberian tugas kepada siswa baik secara individu maupun kelompok. Untuk media atau alat peraga yang digunakan sudah sesuai. Media atau alat peraga yang digunakan, saya menggunakan benda-benda atau alat-alat yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau sekitar kelas ini. Jadi tidak terlalu jauh kita mencari alat-alat itu. Jadi medianya menggunakan dari sekitar kita ya, yang biasa digunakan anak-anak ya. Baik, menurut Putri apa yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Menurut saya pembelajaran yang sudah baik yang sudah saya lakukan yaitu adanya diferensi produk terhadap
memberikan tugas sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan keterampilan anak yang dimiliki. Jadi antara satu dengan lain kita berikan tugasan seperti itu. Satu. Kedua, pembelajaran yang komunikatif dan interaktif terhadap murid, serta saya sudah mengenalkan alat-alat peraga yang real atau konkret nyata, sehingga anak itu tahu, oh bentuknya seperti ini loh, seperti ini, tidak gambaran saja. Jadi yang sudah dilakukan melakukan pembelajaran diferensi tentang produk ya, dan membuat komunikatif bersama anak, dan menggunakan tindak konkret, jadi anak tidak hanya dalam bayangan. Terima kasih. Dan menurut Ibu apa yang berat dari pembelajaran kemarin? Menurut saya selama ini pembelajaran yang saya lakukan pembelajaran yang metode ceramah, saya merangkum materi terus saya tulis di papan tulis, anak-anak menyalin, seperti itu yang saya lakukan. Ya, saya pengennya pembelajaran itu di kelas itu bisa menyenangkan, anak-anak bisa fokus dan lebih menarik dan menantang saya supaya suasana kelas itu bisa hidup dan menyenangkan. Seperti itu. Jadi menurut Putri, Putri masih merasa kurang dalam memberikan materi ya, setiap konten yang bervariatif, jadi monoton dan tidak bisa menarik motivasi anak. Kira-kira dari kondisi tadi, situasi yang sekarang terjadi itu seperti apa di kelas itu? Kondisi yang sekarang dialami di kelas itu gambarannya seperti apa? Ya, seperti setiap hari yang saya lakukan pembelajaran secara ceramah, memberikan materi anak, saya rangkum materi itu, saya kemas dengan bahasa saya supaya anak itu lebih mudah mengerti dan tahu terhadap tujuan pembelajaran yang saya berikan. Jadi saya melakukannya, menulisnya, anak menyalin, ya seperti itulah yang saya lakukan seperti ini. Jadi Putri sudah berusaha membuat meringkas materi, belajar dari materi yang banyak agar dikemas menjadi materi yang padat, singkat, sehingga mudah dipahami anak. Kira-kira menurut Putri, gambaran dari murid Putri dari level 1 sampai 10 itu ke berapa levelnya? Ya, karena murid saya itu sangat berbeda-beda antara satu dengan lain, satu dengan si A dengan si B, mempunyai intelektual yang berbeda-beda, ya saya kira antara 3 sampai 6 itu levelnya. Dari muridnya bermacam-macam ya, dari level 3 sampai 6. Nah, kira-kira kemampuan belajar murid Putri di level 6 itu seperti apa? Kalau untuk murid-murid yang di level 6 itu, mereka itu mampu didik dan mampu latih. Jadi ya saya kondisikan bahwa murid itu bisa saya didik, saya latih untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Jadi bisa untuk didik dan dari percakapan tadi saya lihat sudah bagus, Ibu sudah berusaha meringkas materi agar mudah dipahami anak menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, menurut Ibu, kira-kira solusi apa yang mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi masalah dari yang disampaikan tadi? Solusi yang mungkin saya atasi, mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang
lebih menarik dan lebih bervariatif karena sekarang ini judulnya kan era digitalisasi. Jadi mau dan tidak mau, saya harus bisa mengikuti itu. Bagaimana cara saya? Saya akan menggandeng teman saya, teman sejawat saya yang mampu dan berkompeten dalam bidang IT. Nanti saya akan menggandengnya. Jadi nanti gimana toh cara mengemas suatu materi itu bisa anak itu bisa menarik, anak itu bisa fokus dan bisa senang mengikuti pembelajaran saya. Mungkin saya akan menampilkan slide-slide, gambar-gambar yang bisa bergerak sehingga anak itu excited, jadi ikut, bisa senang lah seperti itu, tidak merasa boring dan ya itu saja monoton seperti itu saya kira. Ide yang bagus Bu. Jadi untuk menangani solusi tadi dengan mengajak rekan sejawat di sekolah ini ya, jadi ulama dan warga sekolah yang dirasa mampu menguasai IT ya. Baik. Mungkin menurut Ibu kira-kira ada solusi lain tidak yang untuk mengatasi masalah tadi, masalah yang tadi? Mungkin saya bisa, sekarang kan zamannya webinar Ibu ya. Jadi di mana-mana banyak webinar. Insya Allah saya akan mengikuti webinar itu sehingga bisa menambah literasi saya, ilmu saya untuk bisa lebih baik dan berkembang. Saya kira seperti itu. Jadi Ibu akan mengikuti webinar yang ada di sekarang ini ya, lagi ramai. Kira-kira dari yang disampaikan tadi, kapan Ibu akan melaksanakannya? Iya, semuanya tentu tidak semudah membalikan tangan itu ya. Semua itu harus berproses step by step dengan belajar sedikit demi sedikit dengan ketekunan kerajinan yang nanti insya Allah nanti 1 atau 2 bulan ke depan lah saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dan inovatif sehingga nanti saya ya merasa kalau sudah merasa bisa dan mampu nanti saya akan terapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas saya. Kira-kira jangka berapa yang pasti untuk bisa mampu? Kira-kira antara 1 sampai 2 bulan. 1 bulan, 2 bulan? Iya, mungkin itulah kurang lebih seperti itu. Kira-kira siapa yang akan ikut terlibat untuk rencana itu tadi? Tentunya saya tidak mungkin akan bisa sendiri tanpa bantuan dari teman-teman guru, dari tenaga pendidik, dari murid-murid dan semua warga sekolah yang ada di sini. Saya akan libatkan, saya ajak kolaborasi sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Baik, jadi Ibu sudah merasa baik atau belum? Dari percakapan kita tadi, saya lebih baik dan lebih tahu mengerti. Pembelajaran saya lakukan sebelumnya itu memang sudah baik, tetapi setelah adanya ini mungkin akan lebih baik untuk kedepannya dengan adanya kolaborasi dengan teman-teman, dengan adanya pembelajaran yang bervariatif dan lebih bisa menarik anak. Saya tentunya insya Allah kedepannya akan lebih baik dan bersemangat lagi dalam mengajar siswa. baik Putri, terima kasih. Saya tunggu kabar baiknya dari perencanaan yang sudah direncanakan tadi. Terima kasih Putri atas waktunya. Semoga nanti untuk pengembangan diri selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Yari, waktunya sudah mendampingi saya dalam percakapan